Mungkin saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita kemudian berada di dalam gua dan kemudian kita berteriak dan kita kembali mendengar suara yang kita teriakan? Nah, itu disebut sebagai eko atau gema, yang sebenarnya dalam realitas media digital itu terjadi saat ini, yang disebut sebagai echo chamber. Secara definisi singkatnya, echo chamber kan merupakan suatu ekspresi kita yang kemudian ingin diafirmasi kembali oleh konten-konten yang ada. Artinya, apa yang kita terima merupakan apa yang kita sukai. Dan hal tersebut didukung kemudian oleh yang namanya filter bubble. Jadi algoritma yang mendukung akan apa yang kita sukai, sehingga pada akhirnya terbentuklah pemikiran atau persepsi dan bahkan keyakinan yang menganggap bahwa apa yang kita sukai dan apa yang kita benci merupakan kebenaran yang sejati. Nah, itulah kemudian secara garis besar bagaimana revolusi digital bekerja saat ini. Nah, berbicara mengenai buku ini, Kuasa Media di Indonesia, pada dasarnya secara garis besar memang membahas mengenai bagaimana kemudian media digital di Indonesia dan konglomerasinya itu bekerja. Russell Tapsell itu mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya pola pikir masyarakat, bagaimana sebenarnya persepsi publik terbentuk dikarenakan adanya konten yang dibentuk oleh para konglomerasi digital, dan juga mungkin pembandingnya adalah kita sebut sebagai netizen journalism, atau mungkin orang-orang yang kemudian menyuarakan atau mungkin membuat konten secara pribadi. Itulah yang merupakan bahasannya secara garis besar. Nah, jadi kita mulai dari bab pertama. Bab pertama ini, Tapsell menjelaskan mengenai medium dan pesan. Kita tahu bahwa media digital itu hadir, utamanya di Indonesia itu hadir bukan dari ruang hampa. Dia hadir berdasarkan media yang ada sebelumnya. Karena kan kita ketahui sebelum masuk ke media digital kan dulu media yang ada kan media massa, media cetak, media elektronik, seperti halnya berita-berita yang ada di televisi. Dan Russell Tapsell menjelaskan bahwa sebenarnya dengan adanya revolusi digital ini, kecenderungan publik untuk berpikir yang awalnya diprediksi menjadi konvergen, atau mungkin di situ dia mulai melihat suatu acuan ke konten-konten yang diproduksi oleh televisi. Tapi nyatanya dengan adanya media-media anti-mainstream yang menyebar justru menjadi divergen. Artinya orang semakin luas untuk berpikir, orang-orang semakin punya persepsi pembanding atau persepsi sekunder yang bisa menjadi acuan untuk membandingkan dengan media arus utama yang ada pada saat ini dan ke depannya. Nah, di bab 2 kemudian masuk kepada konglomerat digital. Kita ketahui bahwa di awal tahun 2014 itu para konglomerat digital seperti halnya mungkin Surya Paloh, Hari Tasunadibjo, terus Dahlan Iskan, Jakob Utama, dan mungkin konglomerat digital lainnya mulai melihat potensi bisnis di sini, dan juga ada potensi politik di mana mereka bisa mengkonstruk pikiran atau persepsi publik melalui media yang mereka punyai. Akhirnya semenjak 2014 dalam studi kasusnya yang diutarakan oleh Russell Tapsell di dalam bukunya, bahwa memang terpilihnya Jokowi dan naiknya nama Jokowi itu tidak semerta-merta disebabkan karena citranya yang menjadi wali kota Solo, tapi juga dibentuk oleh Metro TV waktu itu oleh Surya Paloh untuk kemudian diperkenalkan secara publik, yang akhirnya citra Jokowi waktu itu mulai digemborkan, mulai sering disiarkan, yang telah disetting semenjak sebelum 2014, yang akhirnya membuat Jokowi bisa terkenal sampai menjadi gubernur DKI dan juga akhirnya bisa menjadi presiden Republik Indonesia di tahun 2014. Jadi studi kasus itu telah membuktikan bahwa memang media mempunyai peran besar dalam membentuk persepsi publik, utamanya dalam kontestasi politik. Disitulah kita melihat bagaimana konglomerat digital ini memanfaatkan media digital yang dia punya dan melihat potensi tersebut dengan kemenangan Jokowi, yang akhirnya membuat pikiran para konglomerat itu dapat mengasumsikan bahwa digital ini sangat berhasil dalam mempengaruhi perilaku politik dari masyarakat. Nah, lanjut pada akhirnya karena melihat potensi tersebut, akhirnya media digital tidak hanya disusupi untuk media mainstream saja, tapi mulailah ada persebaran ke media-media online yang awalnya dari media mainstream televisi, mulai membentuk beberapa media online. Utamanya kita tahu bahwa media itu membutuhkan dana besar. Banyak kemudian media-media digital atau media online kecil yang pada akhirnya harus membubarkan diri atau harus menutup medianya, dan akhirnya konglomerat dari media televisi mulai melihat hal tersebut, sehingga pada akhirnya
media-media kecil tersebut mulai dicaplok dan akhirnya menjadi kekuasaan juga bagi mereka untuk menyebarkan tujuan bisnisnya, infrastruktur komunikasi, dan lain sebagainya. Dan masuk di bab 3, para oligarki media, hal inilah yang kemudian menjadi afirmasi tadi, bahwa memang semenjak keberhasilan nama Jokowi yang dinaikkan oleh media saat itu, dikonstruk oleh media saat itu, akhirnya membuat para konglomerat digital ini berpikir bahwa media ini ternyata bisa dibuat secara oligarkis, maksudnya bisa dibentuk secara dinasti, bisa diturunkan dari generasi ke generasi, dan pada akhirnya membuat mereka berpikir bahwa ternyata hegemoni media digital itu sangat efektif untuk kemudian memenangkan atau mungkin membuat kepentingan politik mereka menjadi tersalurkan. Nah, dan hal tersebutlah yang menjadi penguat pada akhirnya kenapa saat ini banyak kemudian media online yang juga itu mempunyai keberpihakan kepada pemilik-pemilik media mainstream yang besar. Nah, masuk ke bab 4. Nah, inilah merupakan potensi atau optimisme yang diperlihatkan oleh Russell Tapsell bahwa di sini dengan adanya revolusi digital, sekalipun kita ketahui bahwa para kaum oligarki ini atau pemilik media besar ini mempunyai potensi dan peluang besar untuk kemudian membentuk persepsi publik, tapi revolusi digital yang serba bebas dan dinamis justru menciptakan potensi juga bagi masyarakat untuk membentuk suatu persepsi sendiri, memberikan persepsi pembanding atau persepsi sekunder yang pada akhirnya bisa menjadi titik balik bagi masyarakat untuk menangkal akan adanya satu persepsi ini, maksudnya persepsi primer yang dibentuk oleh media arus utama. Nah, dengan kehadiran revolusi digital, karena sekarang informasi itu tersebar luas, pada akhirnya muncullah persepsi-persepsi subjektif yang pada akhirnya bisa kita bandingkan dengan apa yang kemudian dibentuk oleh para penguasa media mainstream atau media-media digital yang telah menjadi konglomerat di dalam aspek tersebut. Nah, di bab terakhir tentang ekosistem digital, hal ini berbicara mengenai bagaimana kemudian media digital ini atau ekosistem dalam lingkungan media digital ini berjalan. Nah, Russell Tapsell sendiri, dia punya hipotesa hasil dari penelitiannya selama 8 tahun, bahwa memang pada akhirnya media digital yang dimiliki oleh oligarki atau konglomerat ini memang mempunyai posisi tawar yang lebih besar, mempunyai wewenang yang lebih besar, dan mempunyai power yang lebih besar. Karena pada akhirnya mereka mempunyai kekuatan modal, mempunyai juga kekuatan media yang pada akhirnya berdampak pada aspek implementasi dalam regulasi atau hukum, yang akhirnya membuat penerapan dalam hukum menjadi bipolar. Artinya mereka akan sedikit luas terhadap media digital besar atau media mainstream, namun untuk masyarakat atau jurnalisme itu sangat rentan. Karena kita ketahui bahwa backupan dari masyarakat kan atas dirinya sendiri dan atas persepsinya sendiri, yang membuat begitu mudahnya para konglomerat digital ini untuk membombardir lah atau untuk mengalahkan akan adanya media-media yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Dan pada akhirnya sebenarnya Russell Tapsell tidak sampai menyimpulkan bahwa siapakah yang akan menang dari pertarungan ini. Apakah kemudian konglomerat digital yang mempunyai media-media besar, ataukah masyarakat yang kemudian memiliki juga potensi untuk menyebarkan informasi-informasi yang bisa menjadi pembanding dari media arus utama. Nah, pada akhirnya Russell Tapsell mengatakan bahwa itu semua ditentukan oleh persepsi publik. Artinya baik masyarakat yang menyebarkan berita-berita atau informasi ataupun konglomerat digital yang menyebarkan informasi, semua akan kembali kepada persepsi publik. Yang mana yang kemudian mereka konsumsi, yang mana yang kemudian menjadi acuan mereka, dan yang mana kemudian mereka yakini. Karena kan kita bisa simpulkan bahwa kedua poros ini, baik dari masyarakat atau konglomerat digital ini, sama-sama mengincar satu hal, yaitu persepsi publik. Dan persepsi publik yang telah menguat akan menjadi suatu mindset, dan mindset yang menguat akan menjadi suatu keyakinan atau prinsip. Nah, hal tersebutlah yang kemudian diincar. Nah, kalau untuk saya pribadi setelah membaca buku ini, karena buku ini diterbitkan di tahun 2018, artinya penelitian Tapsell ini memang melihat bahwa fenomena tersebut terjadi di tahun dia meneliti sampai di tahun 2018. Dan kemudian kan kita ketahui dengan adanya media sosial dan juga media-media lainnya yang sekarang semakin besar, itu sebenarnya membuka potensi untuk terjadi dinamisasi yang lebih besar lagi
Karena tidak hanya sebatas tentang media online, tapi nyatanya sekarang seperti platform TikTok, Twitter, Instagram itu juga bisa memberikan persepsi-persepsi pembanding ketimbang dengan media-media online. Karena pada akhirnya konsumsi masyarakat terhadap media sosial nyatanya lebih tinggi daripada media-media online atau pemberitaan online. Itulah yang kemudian mungkin belum sempat dibahas oleh Rostapsel, karena kita ketahui pemikiran Rostapsel kan penelitiannya kan terbatas oleh ruang dan waktu saat itu. Dan dia menerbitkan bukunya di 2018 sehingga pada akhirnya banyak fenomena-fenomena yang terjadi secara cepat di tahun 2019 sampai tahun 2023 yang belum sempat dibahas dalam buku ini. Termasuk juga itu tadi fenomena echo chamber di mana kita menginginkan afirmasi atas persepsi kita terhadap apa yang kita sukai atau apa yang kita benci, dan juga filter bubble, algoritma yang kemudian mendukung hadirnya fanatisme dalam pemikiran kita sendiri. Jadi hal tersebutlah yang kemudian tidak menjadi bahasan dalam buku ini. Tapi untuk dijadikan sebagai acuan bagaimana media digital bekerja, buku ini menurut saya pribadi sangat baik dalam menjelaskannya, sangat terstruktur, dan juga memang memberikan aspek penguat di antara dua poros ini, baik antara masyarakat maupun para konglomerat digital. Pada akhirnya yang bisa saya sampaikan adalah yang harus diperkuat adalah bagaimana kemudian dasar kita atau persepsi kita dalam memandang sesuatu. Jangan kemudian kita menjadi fanatik akan sesuatu yang kita sukai atau apa yang kita benci, karena dunia atau politik ini tidak berjalan secara hitam putih, tapi berada dalam garis abu-abu yang tidak bisa kita lihat secara langsung lah, tidak bisa kita lihat secara saklek bahwa hal tersebut salah dan hal tersebut benar.